Duel politik Donald Trump versus Kamala Harris bakal semakin seru. Apalagi pada Selasa 6 Agustus 2024, Harris memilih Timothy James Walz sebagai bakal calon wakil presidennya. Siapa sebenarnya sosok Walz yang disebut sebagai senjata ajaib Kamala dan dikenal dengan serangan belak-belakan terhadap Trump? Walz lahir dan dibesarkan di perdesaan Nebraska. Ini membuatnya lebih mudah diterima kelas pekerja warga perdesaan. Alasan ini dipakai Partai Demokrat untuk menandingi Trump yang menggandeng J.D. Vance. Demokrat sempat kelimpungan saat Republikan memilih Vance sebagai cawapres pendamping Donald Trump, sebab Vance memperkuat pesona Republikan di kalangan kelas pekerja dan penduduk perdesaan. Pada dua kelompok itu, Demokrat cenderung kesulitan menandingi Republikan di berbagai pemilu. Kini ada Walz yang diharapkan mengimbangi Harris saat menghadapi Trump Vance. Di pidato pertamanya sebagai cawapres pendamping Harris, Walz sudah menyerang J.D. Vance soal keburukannya. And I gotta tell you, his running mate shares his dangerous and backward agenda for this country. J.D. Vance literally wrote the foreword for the architect of the Project 2025 agenda. Like all regular people I grew up with in the heartland, J.D. studied at Yale, had his career funded by Silicon Valley billionaires, and then wrote a bestseller trashing that community. Come on! That's not what middle America is. And I gotta tell you, I can't wait to debate the guy. Sebelum serangan ke Vance pada Juli 2024, Walz sudah lebih dulu menyerang Trump. Ia menyebut Trump Vance hanya mengaku sebagai wakil kelas pekerja dan orang desa. Padahal sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa tentang kelas pekerja. Sosok Walz juga lumayan menarik dan nyentrik. Hal ini terlihat dari beragam profesi yang dilakoninya. Walz tercatat pernah menjadi pekerja, militer, guru, pelatih olahraga, dan pelayan publik. Di militer, anak dari veteran Perang Korea ini tercatat sebagai anggota Garda Nasional AS dan bertugas selama 24 tahun sampai 2005. Pangkat terakhirnya Sersan Mayor dan bertugas di Resimen Artileri. Meski di militer, Walz tidak pernah berperang. Selama bertugas di Garda Nasional, ia lebih banyak dikerahkan menjadi anggota tanggap darurat bencana di berbagai negara bagian. Namun Walz pernah ditugaskan di Eropa sebagai bagian unit pendukung perang melawan teror. Lulus kuliah, Walz menjadi guru dan pelatih olahraga. Sebagai guru, ia pindah ke Minnesota yang merupakan kampung istrinya Gwen Whipple. Dari Minnesota, ia merintis karier politik. Setelah beberapa kali jadi anggota tim kampanye, ia memutuskan berkampanye memperebutkan kursi DPR AS. Ia menang pada pemilu 2006 dan menjadi anggota DPR mulai tahun 2007. Karena pensiunan tentara, ia antara lain menjadi anggota Komisi Veteran di DPR AS. Setelah 10 tahun di DPR AS, ia lantas membidik kursi gubernur Minnesota dan menang pada pemilu 2018. Walz dilantik pada 2019. Semasa menjadi gubernur, setidaknya 2 krisis besar harus ditanganinya. Pertama, kematian George Floyd pada Mei 2020 di Minneapolis. Kematian itu memicu unjuk rasa besar di Amerika Serikat dan berbagai negara. Sebagian unjuk rasa berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan. Adapun pandemi COVID-19 menjadi krisis besar kedua yang harus ditangani Walz. Pemilih Minnesota puas dengan kerjanya sehingga ia menang lagi di pemilu 2021 untuk masa jabatan kedua di kursi gubernur Minnesota. Sanggupkah duet Harris-Walz menandingi Trump Vance? Kita nanti keseruan kampanye, debat, dan hari H Pilpres Amerika Serikat pada 5 November 2024.